Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa benar ini dengan Ibu Diana? Iya benar. Boleh saya cocokkan dulu ya, Bu ya? Iya. Ibu bisa menyebutkan nama dan usia Ibu? Diana Novitasari, usia 35 tahun. Iya. Ibu boleh saya duduk? Boleh. Ibu, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan pengkajian biopsikososial dan spiritual Ibu ya, Bu ya. Di sini juga saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Ya. Ibu, di sini saya mengkajinya itu akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu harus jawab ya, Bu ya. Sebelumnya saya mau bertanya, alasan Ibu masuk ke rumah sakit itu apa, Ibu? Karena ini Sus, saya terdapat benjolan di area payudara saya, Sus, terasa nyeri. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya atau keluarga Ibu mempunyai riwayat penyakit yang lain, Ibu? Paling Sus dari nenek saya dulu pernah punya penyakit seperti ini juga. Seperti itu ya, Bu ya. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana pola makan Ibu pada saat sekarang dan sebelum sakit, Ibu? Ada perubahan atau tidak? Selagi saya masih di rumah, saya makan lebih sering banyak mengkonsumsi daging-daging. Sedangkan sekarang di rumah sakit harus lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Terus untuk sering makannya itu di rumah itu sekitar 4 kali. Kalau di rumah sakit nafsu makannya sedikit berkurang, jadi paling 3 kali, itu pun harus dipaksa Sus. Seperti itu ya, Bu ya. Bu, saya mau bertanya lagi ya, Bu ya, bagaimana pola BAK Ibu saat sakit dan sebelum sakit? Kalau waktu masih di rumah sih Sus, waktu saya belum dirawat itu normal-normal aja Sus. Tapi selama udah dirawat ini lebih sering untuk BAK Sus. Kalau untuk pola BAB-nya itu Ibu bagaimana? Untuk BAB kalau di rumah saya setiap pagi biasanya saya BAB, tapi kalau di rumah sakit saya jarang gitu Sus. Saya mau bertanya lagi, Bu, apakah pola tidur Ibu itu ada perubahan atau tidak sebelum sakit dan saat ini, Bu? Yes, untuk tidurnya saya mengalami perubahan karena kalau di rumah saya bisa tidur dengan nyenyak, tapi semenjak di rumah sakit untuk tidur itu agak sedikit sulit ya Sus, karena saya merasakan nyeri ke area payudara saya. Iya. Bagaimana, Bu, pola kebersihan diri Ibu saat sakit dan sebelum sakit? Seperti mandi seperti itu atau bagaimana, Bu, pola kebersihannya? Ya, kalau saya mandi selagi masih di rumah itu 2-3 kali sehari. Tapi semenjak sakit di rumah sakit paling cuma sekali Sus, karena keterbatasan kemampuan untuk. Ya. Ibu, bagaimana Ibu memandang diri Ibu terhadap penyakit yang Ibu alami saat ini, Bu? Saya merasa sedih dan malu Sus, karena ada perubahan yang cukup pada diri saya gitu, khususnya pada anggota tubuh saya. Ya. Sebelumnya Ibu, apa Ibu sudah tahu mengenai penyakit yang Ibu alami? Belum Sus. Penyakit yang Ibu alami ini kan penyakit kanker payudara, Bu ya. Kanker payudara itu, Bu, tumbuhnya benjolan ya pada area payudara, baik payudara kanan maupun payudara kiri, yang berkembang menjadi sel-sel kanker sehingga menyebabkan kanker payudara, Ibu. Gitu ya Sus. Baiklah Ibu, jika sudah paham, bagaimana cara Ibu mengatasi kesedihan Ibu yang Ibu alami pada saat Ibu sakit? Saya banyak-banyak berdoa Sus kepada Tuhan agar Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya. Lalu terkadang saya juga bercerita kepada keluarga saya Sus. Bagus ya, Bu ya, lebih banyak berdoa supaya kesembuhan Ibu ya, Bu ya. Apakah ada perubahan peran Ibu pada saat Ibu sakit? Iya Sus, saya merasa peran saya sebagai
ibu rumah tangga sedikit berkurang karena keterbatasan kemampuan saya saat ini. Tetapi suami dan keluarga ibu itu tetap mendukung ibu kan ya Bu ya? Yes, alhamdulillah keluarga saya selalu mendukung. Bagaimana perasaan ibu melihat penyakit yang ibu alami saat ini Bu? Saya merasa cemas, saya takut apakah penyakit saya bisa disembuhkan atau tidak. Ibu jangan putus asa ya Bu, ibu harus tetap semangat dan ibu harus tetap kuat ya Bu ya. Bu, saya mau bertanya lagi Bu, anak ibu itu sudah berapa ibu? Anak saya dua. Umur ibu pada saat ibu melahirkan anak pertama itu berapa? Usia saat 23 tahun. Oh, 23 tahun. Berapa tahun ibu dalam pemberian ASI kepada anak ibu? Saya memberikan ASI pada anak saya selama 2 tahun. Apakah sekarang ibu menggunakan KB ibu? Ia menggunakan sus. Jenis KB apa ibu yang ibu gunakan? Suntik. Oh, baik. Sebelumnya apakah ibu mengkonsumsi rokok atau obat ibu? Tidak, sus. Baik. Bagaimana ibu hubungan ibu dengan anggota keluarga ibu? Cukup baik, sus. Hubungan ibu dengan pasien yang berada di sini bu bagaimana? Baik, sus. Pasien di sini ramah-ramah sehingga saya dapat bertukar informasi atau berkomunikasi dengan baik. Oh, seperti itu ya bu ya. Biasanya ibu kalau ibu sakit, ibu langsung dibawa ke rumah sakit atau ibu biarkan terlebih dahulu gitu bu? Dibiarkan terlebih dahulu selama 3 hari. Jika dalam 3 hari itu tidak ada perubahan, baru saya berobat, sus. Wah, kenapa seperti itu ibu? Kenapa dibiarkan terlebih dahulu? Tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Bagaimana jika penyakitnya itu semakin memburuk? Padahal kalau langsung dibawa ke rumah sakit itu lebih bisa terdeteksi apa yang diketahui itu bu tentang penyakitnya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, sus. Jadi ditunggu dulu sampai 3 hari. Ya kalau keadaannya belum membaik, baru saya berobat. Itu juga ke puskesmas dulu, baru saya ke rumah sakit yang lebih besar. Oh, berarti itu jadinya turun menurun seperti itu ya bu ya? Iya, sus. Ibu pada saat ibu di rumah sakit, kegiatan apa saja ibu yang tertunda? Banyak sekali, sus. Terutama saya biasanya selalu mengaji pada sore hari, yang sekarang tidak bisa, sus. Selain itu, bagaimana kegiatan di keluarga? Apa ada yang tertunda juga atau bagaimana? Iya, sus. Biasanya saya setiap minggunya mengunjungi, saya bersama suami saya mengunjungi kediaman orang tua saya. Tapi sekarang malah mereka yang menjenguk saya saat sakit. Oh, seperti itu bu. Bagaimana ibu dengan ibadah ibu saat ibu dirawat? Cukup merasa kesulitan, sus, karena saya sulit untuk berdiri, karena lemas, sus, dan kesulitan untuk melakukan wudhunya, sus. Jadi bagaimana cara ibu menjalankan ibadah ibu? Apakah dengan duduk atau berbaring? Dengan duduk, sus. Baik Bu, untuk yang terakhir saya akan mengkaji mengenai tingkatan nyeri yang Ibu alami serta tingkatan depresi yang Ibu alami ya Bu ya. Untuk nyeri yang Ibu rasakan saat ini ada pada skor berapa Bu? Saya jelaskan dulu ya Bu ya. 0 itu tidak nyeri sama sekali, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, dan 10 nyeri sangat berat. Ibu merasakan nyeri yang Ibu alami ini pada nilai berapa Ibu? Pada skor berapa? 6, sus. Pada skor 6 ya Bu ya. Berarti nyerinya sedang ya Bu ya. Sus. Selanjutnya saya akan mengkaji tingkat depresi Ibu ya. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Yang satu itu tidak ada atau tidak pernah. Yang kedua itu sesuai dengan yang dialami sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang atau sering.
Dan yang ketiga itu sangat sesuai dengan yang dialami atau hampir setiap saat ya Bu ya. Jadi nanti Ibu pada saat saya membacakan Ibu bisa langsung menyebutkan saja Ibu itu skornya berapa gitu Bu. Baik Bu, saya mulai dari skala depresi terlebih dahulu ya. Yang pertama itu tidak dapat melihat hal yang positif dari suatu kejadian. Berapa Bu skornya? 1 sus. Merasa seperti tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kejadian. Berapa Bu? 2 sus. Pesimis? 2. Merasa sedih dan depresi Bu? 2. Kehilangan minat pada banyak hal, misalnya makan, ambulasi, atau sosialisasi. 2. Merasa diri tidak layak? 1. Merasa hidup tidak berharga? 1. Tidak dapat menikmati hal-hal yang dilakukan? 2. Merasa hilang harapan dan putus asa? 2. Sulit untuk antusias pada banyak hal? 1. Merasa tidak berharga? 1. Tidak ada harapan untuk masa depan? 2. Merasa hidup tidak berarti? 1. Sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu? 2. Baik Bu, sekarang saya lanjut skala kecemasan ya Bu ya. Yang pertama itu mulut terasa kering, 1. merasa gangguan saat bernafas atau misalnya nafas Ibu lebih cepat atau lebih lambat, 2. kelemahan pada anggota tubuh, 2. cemas yang berlebihan dalam situasi namun bisa lega jika hal atau situasi itu berakhir, 2. merasa kelelahan, 1. berkeringat, misalnya tangan Ibu berkeringat tanpa stimulasi cuaca atau tanpa latihan fisik, 1. ketakutan tanpa alasan yang jelas, 1. kesulitan dalam menelan, 1. perubahan tingkatan jantung dan denyut nadi tanpa stimulasi atau tanpa latihan fisik, 1. mudah panik, 2. takut diri terhambat oleh tugas-tugas yang tidak biasa dilakukan, 2. ketakutan, 2. gemetar, 1. sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu. 1. Baik Ibu, saya lanjut ya Bu ya kepada skala stres ya Bu ya. Yang pertama itu menjadi marah-marah karena hal sepele atau hal yang kecil, 1. cenderung bereaksi berlebihan terhadap sesuatu, 1. kesulitan untuk relaksasi atau bersantai, 2. mudah merasa kesal, 2. merasa banyak menghabiskan energi karena cemas, 1. tidak sabaran, 1. mudah tersinggung, 1. sulit untuk beristirahat, 2. mudah marah, 1. kesulitan untuk tenang setelah sesuatu yang mengganggu, 2. sulit mentoleransi gangguan-gangguan terhadap hal yang sedang dilakukan, 2. berada pada keadaan tegang, 2. tidak dapat memaklumi apapun yang menghalangi Ibu untuk menyelesaikan hal tertentu, 1. mudah gelisah. 1. Baik Bu, setelah saya kaji hasilnya itu tingkat nyeri yang Ibu rasakan itu nyeri sedang. Lalu skala depresi yang Ibu rasakan itu totalnya itu 11, artinya ringan. Skala kecemasannya totalnya 8, artinya ringan juga. Dan skala stres totalnya itu 15, yang artinya juga ringan ya Bu ya. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan pengkajian biopsikososial dan spiritual terhadap Ibu. Jika nanti Ibu membutuhkan sesuatu lagi, Ibu bisa memanggil saya dengan cara memencet bel, atau keluarga Ibu bisa
bisa memanggil saya di ruangan perawat ya Bu ya. Baik, Sus. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ya Bu ya.